teman-teman media, para hadirin semuanya. Hari ini kita memperingati Hari Anti Korupsi. Salah satu masalah terbesar di Republik ini adalah soal integritas. Integritas adalah salah satu hulu masalah di Republik kita. Gejala yang nampak di masyarakat adalah korupsi, tapi hulu problemnya ada pada integritas yang rendah. Dan kami di dalam ikhtiar untuk memajukan Jakarta, membahagiakan warganya, salah satu komponen terpenting yang kami ingin bawa untuk mengubah Jakarta adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari praktek korupsi. Ikhtiar ini artinya menghadirkan integritas di Jakarta. Dan ini bukan sekedar membereskan urusan-urusan korupsi yang kecil-kecil, karena korupsi ini skalanya dari mulai yang paling kecil sampai yang skala raksasa ini terjadi. Hari ini di seluruh Indonesia kita menengok kembali perjalanan gerakan anti korupsi. Di hari anti korupsi ini kita teguhkan kembali niat kita teguhkan kembali langkah kita untuk benar-benar membebaskan Indonesia, dan dalam konteks ini membebaskan pilkada dan Jakarta dari segala macam praktek korupsi. Komitmen kita diwujudkan nomor satu, pertama, dengan kita melaporkan semua pengeluaran kampanye kita sebagai bagian dari pertanggungjawaban calon gubernur, calon wakil gubernur kepada warga Jakarta. Kami siap transparan, kami siap terbuka. Kesiapan itu bukan nanti kalau sudah terpilih, kesiapan itu mulai dari sekarang. Alhamdulillah kita sudah laporkan, kita buka, dan kita ingin menunjukkan pada semua, Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Sandi adalah Jakarta yang transparan, Jakarta yang terbuka. Komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi ini bukan komitmen lisan, tapi ini komitmen aksi, komitmen dalam langkah. Karena itu, bagi sekalian, bersama kita juga hadir Mas Bambang Wijayanto, nanti akan berdiskusi lebih jauh. Bersama kita juga nanti akan hadir Mas Adnan Pandu Praja. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di dalam institusi ujung tombak pemberantasan korupsi. Mereka melihat dari dekat segala macam praktek korupsi yang ada. Dan kami, bukan saja kami bangga bahwa mereka bersama-sama kita, tapi kami ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Jakarta bahwa keseriusan dalam memberantas korupsi luar dalam, bukan kosmetik, bukan sekedar etalase, tapi luar dalam. Luar dalam. Apa yang Bapak sekalian kami ingin sampaikan? Saya pribadi melihat memberantas korupsi ini, satu, dengan kita transparan. Yang kedua, mengapa membereskan korupsi ini penting, menghadirkan integritas ini penting? Bangsa Indonesia ingin sejahtera, maka uang rakyat, kegiatan perekonomian harus bebas dari praktek korupsi. Karena kegiatan koruptif ini membuat banyak sekali hal yang seharusnya bisa dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik. Korupsi membuat kegiatan perekonomian menjadi lambat, korupsi membuat kegiatan pemerintahan menjadi tidak optimal,
dan manfaat untuk rakyat banyak menjadi jauh lebih rendah. Karena itu korupsi adalah penghambat peningkatan kesejahteraan. Itu sebabnya mengapa kita ingin memerangi korupsi, itu sebabnya kita ingin membereskan integritas. Dan integritas adalah kata kunci untuk peradaban manusia hari ini dan masa depan. Peradaban manusia hari ini dan masa depan, kata kuncinya adalah integritas. Anda mau cari partner bisnis, maka bukunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bukunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada yang mau jadi partner bisnis. Mau cari investor, nggak ada yang mau investasi kalau bukunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepercayaan akan hadir jika di situ ada integritas. Integritas. Ini yang menjadi kunci. Karena itu sekalian, komitmen kami insya Allah sudah jalan lama. Saya merasa makin yakin bahwa membangun integritas itu adalah lewat pendidikan. Dididik untuk berintegritas, dididik lalu dibiasakan sehingga dia menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka dia akan menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, maka dia menjadi budaya. Jadi budaya berintegritas itu mulainya dari mana? Dididik, dibiasakan, jadi kebiasaan, lalu jadi karakter, habis karakter jadi budaya. Jadi kalau kita menginginkan budaya bersih di Jakarta, maka didiklah semuanya untuk bersih. Kami akan memastikan pendidikan di Jakarta bukan saja berkualitas, bukan saja gratis, bukan saja tuntas, tapi pendidikan yang mengutamakan pendidikan integritas di anak-anak kita di Jakarta. Ketika saya memimpin Universitas Paramadina menjadi universitas pertama, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa. Wajib. Ini sudah dikerjakan tahun 2008. Wajib itu artinya jurusannya desain grafik pun harus mengambil mata kuliah anti korupsi. Mengapa? Karena kita ingin memotong suplai potensi koruptor. Di mana suplainya? Ya di pendidikan. Kita potong di situ. Yang kedua, ini sekalian, kami sudah lakukan komitmen ini dikerjakan kemarin. Ketika di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan saja laporan keuangannya dibereskan WTP, serapannya 94%, tapi pertama kali kita membuat di dalam sejarah Indonesia dan mungkin dunia, indeks integritas kita laksanakan 2 tahun. Pertama kali kita mengukur kejujuran. Sekolah tidak lagi dinilai sekedar lewat hasil nilai angkanya, tapi nilai kejujuran. Karena kejujuran itu yang Indonesia sedang mengalami defisit, kekurangan. Jadi indeks integritas dibangun. Sekolah-sekolah mendadak dinilai bukan dari angka akademiknya saja, tapi juga dari angka kejujuran. Artinya, Bapak sekalian, artinya kita komit. Dan kami bersama Bang Sandi ini memulai usaha dari kecil sampai besar. Partner-partnernya besar. Mungkinkah usaha menjadi besar jika tidak ada integritas? Mungkinkah usaha menjadi besar jika tidak ada kepercayaan? Tak mungkin. Di era seperti sekarang ini, kunci untuk bisa mendapatkan investasi, kunci untuk bisa mendapatkan partner adalah ada integritas, ada kompetensi, dan ada kinerja. Dengan itu maka muncul prestasi. Kami berdua insya Allah akan sangat komit untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh dalam membangun integritas di Indonesia kita. Yang berikutnya sekalian, membangun integritas ini membutuhkan kerja sistem. Saya ingin garis bawahi, jangan menganggap membereskan korupsi itu sekedar membentak-bentak dan sekedar memastikan korupsi kecil-kecil itu hilang. Tidak, yang harus dibereskan sistem. Dan artinya apa kalau sistem?
Kalau sistem itu artinya dibangun sebuah sistem yang transparan. Kami akan membuat agar APBD Jakarta transparan, diketahui oleh publik dan bisa diakses kapan saja, sehingga seluruh anggaran di Jakarta diketahui oleh warga. Transparansi nomor satu. Yang kedua, kita akan memberikan ruang untuk partisipasi, membangun sebuah sistem yang berintegritas membutuhkan partisipasi publik. Publik diberikan kesempatan untuk melakukan partisipasi. Yang ketiga, kami akan menceritakan praktek-praktek baik. Kami berharap lebih banyak lagi warga Indonesia yang menceritakan praktek baik dalam memerangi korupsi. Kita ini seringkali kalau ada kejahatan korupsi diceritakan berulang-ulang, tapi kalau ada praktek baik memerangi korupsi tidak diceritakan berulang-ulang. Jadi kita malah justru nggak dengar kasus-kasus orang-orang baik-baik ini. Banyak sekali saya menemukan sebuah kasus waktu itu di kementerian, Mas. Ini contoh kasus kecil, tapi ini contoh kecil. Bagaimana integritas itu? Ada sebuah aset piano ini piano kuno yang tutsnya itu terbuat dari gading. Bayangkan coba, gading. Anda bisa bayangkan kalau piano kuno terbuat dari gading. Ini nggak tahu pemerintah belinya tahun berapa, tapi piano ini satu ketika pianonya rusak, jadi dibawa ke tempat servis piano. Dibawa ke servis piano. Sampai di sana ada orang kolektor atau pemilik piano yang melihat dan terkagum-kagum ada sebuah piano dengan tuts terbuat dari gading. Jadi dia katakan, "Pak, saya ganti boleh, Pak? Saya ganti." Ini yang mengantarkan bukan pejabat eselon, petugas paling bawah yang tidak punya eselon. Dan dia akan memberikan uang pada yang bersangkutan 2 miliar cash, diganti pianonya sama persis, cuman yang beda nomor registrasinya aja. Karena di situ kalau piano itu selalu ada apa? Nomor inventory. Nanti kalau itu bisa diatur di dalam inventory itu nomornya itu. Tahu apa yang beliau lakukan? Ya, enggak, saya enggak bisa. Pak, diyakinkan nggak mau. Kenapa? Ya karena ini bukan punya saya. Jawabannya sederhana sekali. Karena ini bukan punya saya, jadi saya nggak bisa nukar, nggak bisa. Itu saya bilang contoh. Bayangkan kalau dia melakukan tidak ada yang nggak tahu. Datang ke kantor juga nggak akan ada yang meriksa tutsnya yang baru dengan yang gading atau tidak. Tapi orang ini menunjukkan bahwa dia punya harga diri, karena itu dia tidak bisa dibeli dengan rupiah. Dia punya harga diri, karena itu tidak bisa dibeli dengan rupiah. Kita perlu mendorong orang-orang berintegritas, orang-orang yang tahan dengan iming-iming ini. Saya datang ketemu dia, saya lihat, saya dengar ceritanya aja, saya datangin di kantornya itu, dan ketika saya tanya, nggak ada, Pak, kami memerangi korupsi, Pak, kami nggak ada itu semua. Dia hanya mengatakan sederhana aja, yang bukan punya saya, Pak. Saya kan punya negara, saya tidak ada pikiran rumit-rumit gitu. Tapi saya yakin sekali kejadian seperti ini adalah contoh bahwa Indonesia masih punya stok orang baik yang jumlahnya banyak sekali. Stok orang baik masih banyak, stok orang berintegritas masih banyak, stok orang-orang yang siap memerangi korupsi masih banyak. Karena itu kami komit untuk merapatkan barisan orang-orang yang siap memerangi korupsi, orang-orang yang siap menjaga integritas, orang-orang yang menjaga harga dirinya. Ini Bapak sekalian pesan kita di hari anti korupsi. Kami memiliki komitmen, kami semua sudah jalankan, dan insya Allah bila kami diamanati di Jakarta, maka kami pun akan menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang berintegritas, contoh perekonomian yang berintegritas, dan itu semua dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Demikian barangkali Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi, dan mari kita sama-sama dorong, dan kita semua berharap Jakarta kita menjadi Jakarta yang jadi contoh, bukan hanya untuk Indonesia, tapi izinkan jadi contoh di banyak tempat di dunia, bagaimana mengubah
dari sebuah kondisi di mana korupsi wajar menjadi sebuah kota yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.